Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian di saat manusia dalam kondisi tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang kami muliakan Ketua Masjid Baitus Salam serta seluruh struktur pengurus, Bapak Ibu, orang tua kami yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta generasi muda yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Malam tadi sudah melaksanakan i'tikaf di masjid kita yang kita cintai ini. Maka kalau dilanjutkan dengan kajian subuh, insyaallah bertambah kemuliaan, walaupun agak ngantuk-ngantuk sedikit tak ada masalah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan mengkaji satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat yang awalnya adalah seorang Yahudi. Dia mendengar tentang kepribadian Rasulullah itu melalui lisan para sahabat Al-Ansar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Abdullah bin Salam jumpa dengan Nabi, saat Nabi sampai hijrah di kota Madinah, langsung Abdullah bin Salam berislam di tangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam kitab hadis terpanjang namanya Al-Musnad karya Imam Ahmad, dan ada pula di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kami mengambil sanad Sunan Ibnu Majah itu kepada salah satu murid Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Sayyid Usamah Mansi, ketika beliau membuka majlis Sunan Ibnu Majah di Mesir, dan kami hadir majlisnya. Khatam selama 1 minggu kitab Sunan Ibnu Majah dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu majlis kami Bapak Ibu, 1 minggu. Apa bunyi hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian di saat manusia dalam kondisi tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keselamatan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini, tapi kalau seandainya ada penceramah menyampaikan penjelasan hadis, tentu isi penjelasannya berbeda. Maka pada pagi yang berbahagia ini, penjelasan hadisnya sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari masyayikh, dari guru-guru kami. Pertama, afshus salam, tebarkan salam.
tebarkan keselamatan, tebarkan ucapan salam. Ucapan salam di sini tidak lain adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam Bapak Ibu ada adab yang diatur oleh Islam. Iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disampaikan salam oleh saudara kalian, maka balaslah yang lebih baik. Kalau tak bisa, balas dengan yang serupa. Jadi kalau ada saudara kita yang mengatakan Assalamualaikum, keselamatan bagi engkau, maka jawab dengan yang lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditambah lagi, para ulama menambahkan wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh, tapi jarang orang pakai. Semoga keselamatan bagi engkau, rahmat bagi engkau, keberkahan bagi engkau, wa maghfiratuhu, ampunan Allah menyertai engkau, wa ridwanuhu, serta ridhanya pun menyertai engkau. Begitu yang diajarkan dalam Islam. Adab salam yang lain, idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji'. Kalau kalian mengetok pintu mengucapkan salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kalau belum ada jawaban sampai 3 kali, itu sudah melampaui batas maksimal. Maksimal 3 kali menyampaikan salam. Kalau belum ada izin, maka pulanglah, kata Nabi. Sama seperti orang menelpon. Kalau menelpon orang sekali, 2 kali, 3 kali belum ada jawaban, tunggu jawaban di waktu berikutnya. Siapa tahu orang yang bersangkutan sibuk, nanti tunggu jawabannya. Orang yang ditelepon harus menjawab. Itu yang diajarkan dalam Islam. Dalam hadis Nabi, hakul muslimi alal muslim sittun, hak muslim dengan muslim lainnya 6, kata Nabi. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau jumpa sampaikan salam. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau dipanggil maka jawablah panggilan tersebut. Kalau engkau diundang maka jawablah undangan tersebut. Maka oleh sebab itu, menjawab undangan saudara kita dalam mazhab Syafi'i adalah wajib. Kalau walimah itu adalah walimatul ursi, pakai sin bukan pakai shin. Sekarang di undangan walimatul ursi, yang betul adalah walimatul ursi, al-arus, pengantin baru. Kalau walimahnya adalah pernikahan dalam mazhab Syafi'i, wajib datang. Kalau berhalangan, beritakan. Tapi kalau walimah yang lain, walimah khitan, walimah safar haji, hukumnya adalah sunnah. Apa yang dimaksud dengan walimah? Disebutkan di dalam kitab Al-Imta' karya Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, guru kami mazhab Syafi'i di Mesir. Yang dimaksud dengan walimah adalah al-ijtima' yuttakhazu fihi at-ta'amu wasyarab dalilan 'ala as-sa'adati was-surur, perkumpulan yang di dalamnya ada makan dan minum menandakan suatu kebahagiaan. Itu disebut dengan walimah. Kalau ada tenda, ada organ tunggal, itu namanya pesta, resepsi, bukan walimah. Bisa juga dikatakan walimah karena ada makan-makannya. Jadi orang sekarang dituntut harus ada tendanya, harus ada organ tunggalnya, sehingga uang tak cukup, uang panennya mahal, tak bisa mengadakan acara demikian. Padahal tidak demikian. Bapak Ibu, saya menikah hanya akad saja di masjid, lalu saya beli nasi kotak sederhana, kasih makan orang, itu sudah dikatakan walimatul ursi. Kalau kita ngikut pendapat para ulama tadi, jadi tidak harus ada organ tunggal, ada tenda yang diadakan di Novotel. Masya Allah. Itu namanya pesta.
Tapi akad nikah saya meriah, sebab yang jadi saksi adalah tuan guru kita Al-Ustaz Abdul Somad di Masjid Thayyibah Ghobah Maret tahun lalu. Pengantin baru setahun. Jadi pernikahan itu sengaja tidak diundang secara umum, sebab saya undang hanya orang-orang tertentu saja. Tapi lumayan ramai karena pengurus masjid izin jamaah kami nak dengar nasihat Ustaz Abdul Somad. Saya bilang iya, tak apa Pak Haji, tapi kalau seandainya nasi kotak tak cukup, kami mohon maaf, tak ada masalah dengan itu. Ramai ternyata jamaah di sana. Setelah selesai acara, sibuk orang berfoto dengan Ustaz Abdul Somad, dengan pengantin tak berfoto. Ya Allah, Masya Allah. Kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagian berfoto. Mohon maaf lah, kami belum sempat dulu mengundang Baitul Salam, belum diundang di sini. Macam mana undang? Masya Allah, tabarakallah. Itulah Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan walimatul ursi. Baik, berikutnya apalagi hak muslim kepada muslim lainnya. Wa iza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit jenguklah. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, kalau ada yang bersin dia ucapkan alhamdulillah, fashammidhu, jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin tadi menjawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa iza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal dunia iringi jenazahnya. Wa iza stansahaka fansah lahu, kalau ada yang memintakan nasihat berikan nasihat. Itu 6 hak muslim yang harus kita tunaikan satu sama lain. Maka kalau ada yang memanggil, jawab panggilan tersebut, karena Islam adalah agama yang menjaga solidaritas, yang menjaga hubungan antara makhluknya, tidak saja hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kepada sesama makhluk perlu untuk dijaga. Itu adab salam. Kemudian salam tak boleh diucapkan kepada saudara kita yang non muslim. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian berjumpa dengan orang Yahudi, orang Nasrani lalu menyampaikan salam, tak boleh. Begitu pula tak boleh ikut serta dalam salam-salam agama lain. Kata-kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum-kaum tersebut. Tak boleh hafinu salam alaihim, kata Panji Gumilang. Tak boleh. Karena di situ ada simbol-simbol agama lain yang kalau seandainya kita ikuti khawatir tercampur akidah, rusak akidah kita dengan keyakinan-keyakinan agama lain. Nabi ketika mengirimkan surat ke raja-raja Romawi, raja-raja Persia, Nabi kirimkan surat ke Raja Heraklius yang ada di Romawi, min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, ila Hirqal Azimir Rum, dikirimkan kepada Hirqal, pemimpin Romawi, aslim amma ba'du, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang ikut petunjuk Allah. Nabi tidak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena tidak boleh menyebutkan salam kepada saudara kita yang non muslim. Ketika dikirimkan surat ke Raja Romawi tadi, ke Kaisar Romawi, Raja Hirqal mengirimkan kepada Nabi sebuah madu
dan madu itu diterima oleh Rasulullah dan dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kita harus menjaga toleransi sosial. Oleh sebab itu dalam Islam ada toleransi agama, ada toleransi sosial. Toleransi agama kita pakai konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tak boleh dicampur adukkan antara ajaran suatu agama. Akan tetapi toleransi sosial, kita boleh saling bekerja sama dengan saudara kita yang non muslim, boleh kerja satu kantor, boleh hidup bertetangga, boleh. Dalilnya Nabi ketika di kota Madinah Al-Munawwarah hidup bertetangga dengan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, semua Yahudi Bani Khaybar. Nabi hidup bertetangga dengan mereka. Nabi menjamin keamanan mereka. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwa kalau ada orang yang non muslim tidak mengusir engkau dari kampungmu dan tidak memerangi kalian, maka hendaknya kalian tetap berbuat baik dan bertindak adil kepada mereka. Tapi kalau dua ini sudah dilanggar oleh mereka, diusir kita dari kampung kita, diperangi kita, maka boleh kita untuk memerangi mereka, seperti apa yang terjadi pada saudara kita yang ada di Palestina. Boleh bekerja sama. Dalilnya disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, jalan dari Makkah ke Madinah adalah seorang Yahudi ketika beliau akan hijrah, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dalil bahwa kita boleh bekerja sama dengan saudara kita yang non muslim dan harus dijaga hak-hak mereka sebagai manusia. Tak boleh kita mencaci, tak boleh kita mengucilkan, dan kita harus betul-betul menjaga toleransi sosial dan toleransi agama. Boleh saling memberi hadiah, boleh. Kalau seandainya kita dikasih baju oleh saudara kita yang non muslim, baju raya, terima atau tak terima? Terima. Kalau dikasih buah-buahan, terima atau tak terima? Terima. Kalau dikasih pajero, terima atau tak terima? Masa tak diterima? Pajaknya aja mahal. Boleh. Kalau yang tak boleh itu kalau dikasih BPK. Itu yang tak boleh ya, Pak Haji. Itu yang tak boleh. Kalau selagi yang dikasih itu yang tidak mengandung unsur agama lain, maka boleh kita terima, karena Nabi menerima madu yang diberikan, yang dihadiahkan oleh Raja Hirqal, Raja Romawi. Oleh sebab itu salam yang kita sampaikan harus salam yang sempurna, tak boleh disingkat-singkat, sebab nanti maknanya berubah. Seperti orang-orang dulu, orang Yahudi ketika jumpa dengan Nabi mengatakan assalamu alaikum. Assam, kita assalam, baitus salam, assalam, keselamatan bagi engkau. Assalamu alaikum, kata mereka, celaka engkau. Oleh sebab itu harus mengucapkan salam dengan baik. Ini tidak ASS WRBB. Mikum, kum salam. Entah apa yang maknanya yang diucapkan. Assalamualaikum, keselamatan bagi engkau. Selamat badan, selamat dari fitnah, selamat dari ghibah, selamat dari musibah. Bisa jadi suatu ketika kita akan terjadi musibah, tapi Allah selamatkan kita. Bisa jadi itu adalah doa saudara kita yang pernah mereka ucapkan kepada kita. Semoga keselamatan menyertai engkau. Oleh sebab itu kita harus saling menebarkan kasih sayang, menebarkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, hakikat seorang muslim itu
adalah orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Tak boleh lisan kita, tak boleh tangan kita, tak boleh kaki kita membahayakan saudara kita yang lainnya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan. Kenapa memberi makan ini adalah seafdal amal? Kata sahabat, ya Rasulullah, ayul islami khairun. Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Maka dijawab oleh baginda Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Itulah sebaik-baik Islam. Kenapa sebaik-baik amal? Sebab kalau seandainya Bapak Ibu memberi makan, maka sejatinya sudah membesarkan hati orang lain, memberikan kebahagiaan. Karena Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amal apa paling afdal? Maka kata Nabi, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketika kita memberi makan, orang senang, orang tenang, orang merasakan kebahagiaan dari apa yang sudah kita buat. Ketika kita memberi makan, apa yang dia makan menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Selama segumpal daging itu melekat dalam diri dia, dia pakai untuk menuntut ilmu, dia pakai untuk ibadah, pahala senantiasa mengalir kepada kita. Itulah kenapa memberi makan itu adalah seafdal amal. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak memperhatikan saudaranya sudah makan atau belum, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Pendusta agama menghardik anak yatim dan tak peduli kepada orang miskin sudah makan atau belum. Yang penting di rumahnya lauk cukup, buah-buahan melimpah, harta benda melimpah. Orang mau makan atau tidak urusan mereka. Padahal Nabi menegaskan, laisa bil mu'min man yabitu syab'an wa jaruhu ila janbihi ja'i'. Tidak dianggap seseorang itu sempurna imannya sampai dia membiarkan saudaranya tidur dalam kondisi lapar, sedangkan dia tidur dalam kondisi kenyang. Itu yang diajarkan oleh Islam, solidaritas kepada sesama. Akan tetapi ada tradisi ibu-ibu yang mesti harus dilestarikan, yang mesti harus tetap diajarkan kepada kami generasi muda. Apa itu? Ibu mengamalkan hadis Nabi, man iza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kalian memasak sup, banyakkan kuahnya dan bagikan kepada tetangga sekitar. Kuahnya aja. Janganlah kuahnya aja. Kalau kuahnya aja berarti pelit, bakhil, kedekut. Tentu dengan cekernya, tentu dengan kentangnya, tentu dengan wortelnya. Apa perbedaan antara bakhil dengan syuh? Pernah dengar syuh? Kata Nabi, iyyakum wasyuha fa inna syuha fa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati dengan penyakit syuh, karena syuh itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang bakhil dengan orang syuh tak bisa pula minum. Usah tanggung masing-masing kan. Bakhil Bapak Ibu,
perbedaan bakhil dengan syuh. Saat kita makan di Bareh Solo, ketika bayar ditanya kepada kasir, berapa yang saya bayar? 50.000. Dia bayar untuk dia saja 50.000. Itu namanya bakhil, pelit. Tapi syuh ini lebih parah, sebab bakhilnya diikut sertakan dengan tamaknya, karena harta dia pun tak mau dia makan. Saatnya bayar, aduh sakit perut. Saatnya bayar, lupa taruh di mana dompet tadi. Ini syuh namanya. Ini parah nih. Orang syuh nih biasanya makan sendiri aja. Karena dia tak mau, duit dia pun tak mau dikeluarkan. Itulah syuh. Tapi ketika ibu mengantarkan sup tadi, sup yang ada isinya tadi, apakah tetangga sekitar mengembalikan mangkuk dalam kondisi kosong? Tidak, diisi salalawak. Diisi pula dengan bubur kacang, diisi pula dengan cendol. Itulah tradisi yang luar biasa yang diamalkan oleh ibu-ibu ini, karena ibu mengamalkan hadis Nabi. Kita khawatir di akhir zaman tradisi itu akan hilang, karena sekarang tetangga satu sama lain semakin tinggi pagarnya yang membatasi, yang menjadi sekat di antara mereka, sampai bertahun-tahun hidup tak kenal dengan tetangga sebelah. Ini yang na'udzubillahi min dzalik. Maka memberi makan itu adalah seafdal amal, termasuk diantaranya walimatul urs tadi, karena di situ mengundang orang banyak makan. Adapun masalah hukum walimatul urs itu sebagian ulama berbeda pendapat. Jumhur mayoritas mengatakan hukumnya adalah sunnah. Dalil mereka, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat. Sehingga mengeluarkan harta untuk walimah tidak wajib. Adapun yang mengatakan wajib adalah sebagian ulama dari mazhab Maliki, karena mereka berdalil dengan hadis Nabi. Ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, ada bercak kuning di jidatnya. Lalu Nabi bertanya, kenapa ada atharus safra, bekas kuning di keningmu? Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atal ansar, aku menikahi perempuan dari kalangan Ansar. Maka Nabi memerintahkan, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Itu dalil sebagian ulama mengatakan walimatul urs hukumnya wajib. Tapi konteks yang paling utama adalah publikasi. Karena kata Nabi, a'linu an-nikah, publikasikan pernikahan. Waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang tanda kebahagiaan. Itu yang paling baik, karena membuat akad nikah itu adalah yang paling afdal dilaksanakan di masjid. Jadi pada masa Nabi, masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat menyusun siasah, strategi bagaimana memenangkan peperangan. Itu dibahas dalam masjid. Bahkan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di dalam masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memberi makan ini jangan sampai kita tidak memperhatikan aturan main dalam Islam. Karena tak boleh memberi makan dengan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Sebab kalau seandainya menyuapkan sesuatu yang haram, itu yang menyebabkan otak menjadi bebal. 10 kali diterangkan gurunya tak paham-paham. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuzziya bil haram, disuapkan segala sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Apa saja yang menyebabkan doa tidak diterima, apa saja yang menyebabkan doa tidak diijabah, mungkin di lain waktu akan dibahas masalah ini. Akan tetapi memberi makan mesti harus dengan makanan yang halal, kalau tidak menjadi bebal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Apa yang dimakan dipompa ke kepala, yang menyebabkan kepala bebal, yang menyebabkan perilaku menjadi nakal, degil kata orang Melayu. Baik, kita lanjut ke poin ketiga. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahim. Silah tali, rahim kasih sayang. Ada salah satu mukjizat Allah SWT yang diberikan kepada perempuan, rahim, yang diambil langsung dari nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Maka ibu itu kalau dia melahirkan anaknya, begitu sayang kepada anaknya, karena memang keluar dari rahim. Tapi secanggih apapun teknologi tidak akan bisa membuat rahim. Maka sampai hari kiamat lu cinta Luna tak akan pernah hamil, apalagi melahirkan. Sebab tidak ada teknologi yang bisa membuat seseorang itu hamil. Maksudnya membuat laki-laki, maksudnya membuat laki-laki mukhannas, laki-laki yang menyerupai perempuan itu hamil, tak ada sampai hari kiamat. Karena itu langsung diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kenapa orang yang menyambung tali silaturahim itu luas rezekinya? Kalau orang menyambung tali silaturahim, banyak kawannya. Kalau banyak kawannya, diundang datang, walimah datang, memberikan hadiah. Kalau orang menyambung tali silaturahim, senantiasa membagikan makanan. Kalau kita naik ke rumahnya, bisa minum air kaleng, minum sangkis, minum apa lagi kedua? Minum cinjau, sarang burung walet. Nah, dekat lebaran nih banyak nampaknya air kaleng. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan? Itulah tahadu tahabu. Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang silaturahim, panjang umurnya. Karena dia banyak kawan, kalau dia sakit banyak orang datang menjenguk, banyak orang mendoakan sehat, banyak orang mendoakan cepat sembuh, 40 orang mendoakan doa diijabah. Tulis di Facebook, aku sakit, doakan cepat sembuh, amin 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 amin, 40 doa diijabah. Tapi kalau seandainya orang di kantor dimusuhi, majelis taklim dimusuhi, orang tetangga dimusuhi, semua orang dimusuhi, semua orang dizalimi, ada tak orang yang mendoakan panjang umur? Tak ada. Yang orang doakan cepat, nah, karena orang lain semuanya dizalimi. Bagaimana mungkin orang akan mendoakan dengan doa kebaikan? Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tak ada perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurub 15 menit lagi. Nah, kita belum tuntas nih poin keempat ya, belum lagi. Kita lanjut dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu dalil bahwa takdir bisa diubah. Kalau takdir tidak bisa diubah, kenapa lagi mendoakan orang panjang umur? Bahwa umur dia sudah ditetapkan oleh Allah. Benar bahwasanya Nabi menyebutkan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah.
Allah telah menuliskan takdir-takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di situ dituliskan rezeki, di situ dituliskan kematian, di situ dituliskan amal baik dan amal buruk. Apa yang akan kita kerjakan di dunia ini, di sana dituliskan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup ini, bisa tidak takdir itu diubah? Bisa. Tapi ada juga takdir yang tidak bisa diubah. Itulah kenapa Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara diperjalankan dengan dia berjalan sendiri, antara dia bisa ikhtiar dengan dia dipilihkan Allah. Kita lahir dalam kondisi menjadi orang Melayu, orang Minangkabau, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar. Ketentuan Allah, tak bisa kita memilihnya dalam perut emak kita. Tapi kita menjadi orang taat atau menjadi orang bermaksiat, menjadi orang yang alim atau orang yang jahil, menjadi orang yang miskin atau yang berkecukupan, bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa memilih. Ibu dihadapkan dengan harus bermaksiat atau harus taat, bisa memilih atau tidak? Bisa. Walaupun sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz, dituliskan jam sekian kita akan melakukan kemaksiatan, tapi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berikhtiar. Urusan takdir ini ada 3 mazhab. Mazhab pertama, mazhab akidah maksud saya, Mu'tazilah dan Falasifah. Orang-orang filsafat, orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa annal insan yakhluqu af'alahu binafsihi. Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, tak ada keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala. Mazhab kedua sebaliknya, Jabariyah. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu ketentuan Allah. Aku main judi, aku minum khamar, ketentuan Allah, aku tak bisa lagi berikhtiar. Ini pun salah. Mazhab yang di tengah-tengah, akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Akidah Asy'ari mengatakan annal fa'il wal mu'athir al-haqiqi huwa Allah, walakin fi'lal insani muktasab. Yang menentukan segala sesuatu Allah, tapi manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Termasuk kalau kita ingin panjang umur, sambung tali silaturahim. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa mengubah takdir itu kecuali doa dan usaha seorang hamba. Oleh sebab itu, orang yang beriman terhadap takdir ini, dia tidak khawatir masalah rezeki. Rezeki itu sudah ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan melata di atas bumi Allah ini kecuali sudah dijaminkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, cicak saja sudah dijaminkan rezekinya. Begitulah lagu anak-anak yang sering kita dendangkan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Pertanyaannya, nyamuk yang terbang, nyamuk yang datang, atau cicak yang terbang? Nyamuk yang datang. Itu rezeki cicak. Bagaimana manusia khawatir dengan rezeki yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala? Jodoh, takdir Allah, bisa diubah atau tidak? Bisa diubah. Kalau seandainya saya sudah ditentukan jodoh di Lauhul Mahfuz, misalnya akan menikah dengan Siti Nurhaliza, ini misal saja. Lalu yang di dunia ini yang saya cintai Amanda Manopo, bisa atau tidak diubah? Bisa. Allah berikan kesempatan kita bermunajat di hadapannya Allah. Ya Allah, aku mencintai dia, ya Allah, jadikan dia jodohku, ya Allah. Bermunajat di hadapan Allah. Itu ikhtiar seorang hamba, dan begitulah cara memahami takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak akan larut dalam kesedihan. Sedih wajar ketika kehilangan orang yang dicintai, tapi terlalu sedih berarti dia tidak percaya terhadap takdir, dia tidak beriman terhadap hari akhir. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Dunia hanya sementara, tempat singgah.
Sehingga ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan emak, berpisah dengan ayahanda, berpisah dengan anak, berpisah dengan kakak, maka perpisahan hanya sementara. Kita akan dikumpulkan kembali di hari yang lebih kekal bersama orang yang dicintai. Datang seorang sahabat berkulit hitam, memeluk baginda Nabi, mencium Nabi. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau peluk aku, hai sahabatku? Ya Rasulullah, aku tidak memiliki keturunan yang mulia, amalku pun tak seberapa. Aku khawatir nanti ya Rasulullah, di hari kiamat tak bisa lagi berjumpa dengan engkau. Maka itulah yang menyebabkan keluar hadis Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Kalau yang dia cintai Cristiano Ronaldo, dikumpulkan dengan Cristiano Ronaldo. Kalau yang dia cintai adalah Lee Min Ho, maka dikumpulkan dengan Lee Min Ho. Kalau yang dia cintai adalah Jackie Chan, Shah Rukh Khan, Rhoma Irama, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di hari kiamat. Maka jangan bersedih ketika berpisah sementara dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Demikian para ulama berikhtiar, para ulama memahami mengenai takdir ini. Akan tetapi silaturahim di sini bukan reunian berkedok silaturahim. Nah, itulah yang dibahas kemarin. Nah, sekarang sudah banyak reunian kedoknya silaturahim. Akhirnya di sana jumpa dengan mantan. Akhirnya cinta lama bersemi kembali. Nauzubillahi min zalik. Silaturahim harus senantiasa dijaga. Kalau ada urusan kepada sesama manusia, kalau ada urusan kita dengan Allah, dosa, kesalahan, bisa dengan bertaubat. Tapi kesalahan kita kepada sesama Bapak Ibu tidak bisa dengan cara bertaubat. Harus diselesaikan kepada yang bersangkutan. Kalau ada hak orang lain, menyangkut hak orang lain, kembalikan. Menyangkut harta, menyangkut makanan, makanan yang pernah kita makan salah lauk 3 bayar 1, misal, kembalikan yang 2. Orangnya tak ada lagi, sedekah, pahalanya diniatkan untuk orang yang pernah kita ambil haknya. Itu untuk membersihkan daging yang haram, yang sedikit tadi, yang sudah terlanjur kita makan hak orang lain. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi jumpa dengan para sahabatnya. Lalu Nabi berkata, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata sahabat-sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang tidak ada harta benda sama sekali. Dia tak punya dirham, dia tak punya dinar. Maka kata Nabi, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasiyamin wa zakatin. Orang bangkrut, kata Nabi, datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala-pahala yang lain yang pernah dia buat selama dia hidup di dunia. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia syatam, caci maki. Wa qadhafa hadza, datang orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan tak berdasar, fitnah. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan hartanya. Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu diambil amal baik orang yang melaporkan amalnya tadi, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya, diambil pahala sedekahnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dia caci maki, yang dia sumpah, yang dia fitnah, yang dia makan hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukhda alaih, ketika pahalanya habis, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar, diambil dosa kesalahan orang yang dia zalimi, orang yang dia fitnah, orang yang dia adu domba, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Segala dosa tersebut dicampakkan dia ke dalam api nerakanya Allah. Hadis sahih.
Itulah kenapa ketika kita ada kesalahan kepada sesama, mesti dituntaskan kepada orang yang bersangkutan. Ma naqasat sadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, tidaklah seorang hamba ketika dia mau memaafkan kecuali Allah tambah kemuliaan-kemuliaan dalam hidupnya. Tak ada ayat khusus memang yang membahas mengenai keutamaan meminta maaf. Yang ada hanya dalil-dalil memaafkan, karena minta maaf mudah, yang sulit itu adalah memaafkan. Maka memaafkan itu adalah suatu kemuliaan dalam agama kita. Tapi ada satu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW meminta maaf di hadapan sahabatnya. Nabi berdiri di atas mimbarnya. Lalu ketika Nabi berdiri di atas mimbarnya, beliau sampaikan di hadapan para sahabatnya. Nabi, Bapak Ibu, kalau seandainya beliau menegakkan keadilan, beliau menghukum, karena yang bersangkutan berhak untuk dihukum. Khususnya ketika mereka dulu sebelum masuk Islam, ketika mereka dicambuk, karena memang mereka berhak untuk dicambuk. Lalu di atas mimbarnya Nabi berkata di hadapan para sahabatnya, man kana jalattu lahu zahran fahaza zahri falyastaqid. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya di atas mimbarnya, wahai sahabat-sahabatku, dulu siapa yang pernah aku cambuk pundaknya, ini pundakku, wahai sahabat-sahabatku, cambuklah, balaslah, kata Nabi. Jadi Nabi SAW pada hakikatnya itu meminta maaf. Siapa yang dulu pernah aku cambuk, wahai sahabatku, ini pundakku, maka cambuklah. Hadis ini sahih. Adapun cerita tentang Ukasyah yang mencium dada Nabi, mencium badan Nabi, dan dia dijanjikan surga, itu adalah hadis palsu. Karena beberapa periwayatnya adalah kadzab, pendusta. Tapi hadis ini sahih. Nabi meminta maaf dengan meminta para sahabatnya untuk mencambuknya. Wahai sahabat-sahabatku, yang dulu pernah aku cambuk, sekarang balaslah. Maka sahabat terdiam, sahabat tak bergeming, sahabat tak memberikan komentar. Tapi sahabat tahu bahwa ini isyarat orang yang menjadi manusia yang berakhlak mulia, memberikan tunjuk ajar kepada Rasulullah SAW, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Itulah kesedihan para sahabat ketika akan kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita untuk bisa saling memaafkan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua muslim ketika mereka saling berjumpa lalu mereka saling berjabat tangan, kecuali akan dihapuskan dosa keduanya, kesalahan mereka keduanya sebelum mereka berpisah. Oleh sebab itu, buang ego, buang gengsi, perbaiki hubungan kepada sesama. Itu yang diajarkan oleh Islam. Tapi ada kalanya silaturahim itu boleh diputus. Kapan? Ketika kita dihadapkan dengan kemudaratan yang jauh lebih besar, kerusakan yang jauh lebih besar. Contohnya yang tadi adalah orang-orang yang mengganggu kita, yang membahayakan kita, yang berpotensi merusak hubungan rumah tangga kita. Boleh blokir Facebooknya, boleh blokir nomor WhatsAppnya. Memutus tali silaturahim, mafsadah, kerusakan. Kemudian potensi terjadinya perselingkuhan, kerusakan. Akhafu mafsadataini, mafsadah, kerusakan yang jauh lebih ringan yang dipilih kalau kita dihadapkan dengan dua kerusakan. Tak makan mati, makan, mohon maaf cakap, makan babi haram. Maka mana kerusakan yang lebih ringan?
Ketika kita sudah di dalam hutan, kondisi darurat. Dalam usul fikih, maka ad-daruratu tubihul mahzurat. Posisi yang seperti ini, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Baik, yang terakhir, poin terakhir 2 menit saja. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah ketika manusia dalam kondisi tertidur, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya anak 4, empat-empatnya minta duit, masing-masing akan dikasih 50.000 karena minta di waktu yang sama. Tapi kalau seandainya yang datang 1 orang, kebetulan yang satu ini rajin puasa sunnah, tak pernah menyusahkan hati, senantiasa berbakti kepada orang tua, datang dia sendiri minta duit, apakah dikasih lebih? Begitulah ketika orang datang di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah, dia tahan kantuknya, dia berdoa di tengah-tengah orang sedang menikmati kenyamanan tidurnya, tentu dia akan mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 poin ini: menebarkan salam, memberi makan, sambung tali silaturahim. Yang keempat adalah salat malam ketika manusia dalam kondisi tertidur, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan, sesuai dengan nama masjid kita, Baitus Salam. Keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Tak cukup kita tanya jawab karena sudah waktunya habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.